hari ini ya. Shalom saudara-saudara. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya. Karena Tuhan itu sungguh sangat baik. Sekarang makarana masuk karena masyarakat. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Yesus. Sungguh Dia yang terindah. Terima kasih buat kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia yang terindah Yesus. Sungguh kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa tanpa kasih-Mu yang mengaliri kehidupan kami. Terima kasih buat karya salib-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku. Biar siap kita merenungkan kasih yang menyelamatkan kehidupan kita, menebus hidup. Biar kita bersyukur buat kasih yang tidak terbatas yang mengasihi kita, buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Yesus. Sungguh Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, mengujikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan
syukur, kami naikkan syukur buat pengorbanan maha mulia dan terima Kau. Sekali lagi kita mau katakan, karena kasih-Mu Tuhan hidup kami ada saat ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Kau yang terindah Tuhan, terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Ini deklarasi kami Tuhan, bahwa Kau tetap Tuhan kami. Kami melihat, kami memandang kesetiaan-Mu. Putih rambutku, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, kami mau puji Kau Tuhan, sebab perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu besar. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dalam naungan
menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ukirkan kasih-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, kami mengingat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sentuh hati kami dengan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai rasa tuaku, Engkau yang menjadi perisai dalam hati kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku, Yang kasih setiamu besar. selalu Walaupun yang lain tidak setia, Engkau tetap setia. putih rambutku, Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku ikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji kekuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur Kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus
kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu Tuhan, bahagiaku penuh. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Amin. Mengikutimu, kami mau mengikutimu seumur hidup kami Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, Kau kami sembah. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Tundukkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tundukkan kami pada kehendak-Mu. Tundukkan kami pada rencana-Mu. Tundukkan kami pada jalan-jalan-Mu. Tundukkan kami pada ketetapan-ketetapan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, ditundukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Kau mau, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Syakata karala bakora mashendere kiara la bakara la base. Kindara la bakara ya la base, kinala la baya la baya la basheda. Sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sebab kami ini milik-Mu. Syakata karala bakara ya la 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 baya la babara la bashikina la baya la baya. Pakai kami, utus kami kemanapun Kau mau. Syakata karala bakora bakara la bakara la babara la babara la babara la bashikina la baya. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Kira bakara la basikina la bakara ya la bakara la bakora basyaka delele. Biar di tempat ini Tuhan Kau menemukan penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Syekede kiara la bakora bakara la basikina la bakara, yang hatinya terpaut hanya kepadamu. Murnikan setiap kami. Murnikan setiap kami Tuhan. Murnikan setiap kami Tuhan. Syekede kiara takara la bakora bakara la basikina la bakara ya la basikina. Syekede kiara takara la bakara ya la bakara basyekede la bakara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang mengangkat kami. Sikina kada la bakara la baya la baya la basyikina la baya la baya la baya la basyaka kada bakara.
Menyembahmu itu hidup kami Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti ya Tuhan seumur hidupku di hadirat-Mu. Bahagiaku penuh menyembah-Mu Tuhan, ya Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu. Bahagiaku penuh. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, penuh urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan, biar ini menjadi setiap doa kita. Jadikan aku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, bentuk seturut kehendak-Mu Tuhan, sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti kerinduan Kami Tuhan, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Biar jalan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. I want to be like You Lord Yesus. Disempurnakan. Terima kasih Tuhan buat didikan-Mu. Segenap jalanku, Rabakata-Karabase, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Siapkan hati kami, siapkan hati kami menjadi seperti-Mu Yesus, terbuka atas koreksi-Mu, terbuka atas kasih-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti
Tuhan, sebab Engkau Allah penyempurna iman kami Tuhan. Di dalam Engkau iman kami disempurnakan. Amin. Berbaktimu Yesus, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu. Saat ini Roh Kudus, jamah setiap hati kami, sempurnakan setiap hati kami, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Biar dalam setiap jalan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya kembalikan pada cincin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Kau sangat baik. Karyamu sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Kau berikan kami kesempatan untuk boleh kembali berkumpul beribadah. Tuhan, hanya wajah-Mu saja yang kami cari. Hanya hadirat-Mu saja yang kami rindukan. Murnikan hati kami. Kuasai pikiran dan hati kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah pagi ini setiap anak-Mu yang datang di tempat ini dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan, dikuatkan oleh penghiburan yang datangnya dari Tuhan sendiri, diberikan arahan yang datangnya dari surga sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan, kami rindu hidup kami terus dapat mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami terus berkarya di dalam kerajaan-Mu. Kami ada untuk rencana-Mu. Kami ada untuk menyelesaikan apa yang sudah Kau tetapkan bagi setiap kami. Mampukan kami, layakkan kami, kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Saya memberikan kesempatan kalau ada yang mau bersaksi pagi ini, silakan. Ada yang mau bersaksi, Cek Petris mau bersaksi. Tadi kamu ngomong sama aku? Enggak. Ada nggak yang mau bersaksi ya? Pak Doni mau bersaksi dulu Pak Doni. Kalau nggak ada yang mau bersaksi, terpaksa saya todong satu. Saya todong Pak Markus karena dia sudah janji mau bersaksi bulan 2, ditunda-tunda sampai bulan 5. Silakan Pak Markus. Sudah enggak, nanti bulan 6 nggak datang Pak. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Saya terakhir di sini mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Ada Pak Doni juga waktu itu. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan ke depan saya akan lebih sering ada di tempat ini. Karena saya tadi pada saat masuk, saya lihat atmosfer di sini sudah berubah Pak dari beberapa tahun yang lalu. Jadi saya yakin dan percaya di tempat ini Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa, karena hamba Tuhan di tempat ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku, saya yakin dan percaya. Dan tadi pada saat penyembahan saya merasakan ada sebuah impresi yang diantara saudara-saudara sekalian di tempat ini banyak yang sedang berada dalam suatu tekanan gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja, dan ke depan saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, saya akan memberikan sebuah kesaksian, saudaraku ya. Mungkin saudaraku juga ada yang sudah pernah dengar, tapi baik saya akan saya akan ulangi. Suatu saat, saudaraku, ada seorang ibu-ibu, dia mendapat kesempatan, dia belajar di Jerman. Dia mengambil S2 di bidang sosiologi. Nah, pada saat itu di akhir daripada kuliahnya itu,
dosennya memberikan tugas kepada mahasiswanya semua itu tingkat akhir. Tugasnya itu gini, saudaraku, disuruh memberikan senyuman kepada 3 orang yang tidak mereka kenal. Kemudian mereka disuruh menuliskan reaksi mereka, orang yang tidak dikenal itu, ketika mendapat senyuman daripada mereka. Ya, nah ibu ini terus kemudian, wah pasti gampang ya, karena orang Indonesia itu terkenal ramah ya, apalagi ibu-ibu ya. Meskipun ketemu kenal nggak kenal pasti akan ketawa. Dan bagi dia, wah ini gampang tugas ini. Nah, kemudian karena tugas akhir, suami dan 3 anaknya ikut ke Jerman, saudaraku. Jadi setelah dari kelas itu, kemudian ibu itu keluar menemui suami dan anaknya. Kemudian anaknya bilang, "Ma, kita makan di McDonald aja." Kebetulan di kampusnya itu ada McDonald, saudaraku. Dan kemudian mereka bergila ke McDonald. Ayo kita ke McDonald. Setelah sampai di sana, suami dan anak-anaknya, sudah kalian tunggu di meja ini, saya yang antri, mamanya yang antri gitu. Begitu dia antri, di antrian itu nggak lama kemudian ada di belakangnya ada orang ribut gitu ya, ada yang lari ke sana, ribut pokoknya di belakangnya dia. Dia ngapain ini? Dia menoleh, mereka kok pada berlarian gitu loh. Begitu dia kembali begini, terciumlah bau yang sangat kan gitu ya, bau yang nggak enak gitu loh, saudaraku. Kemudian dia menoleh lagi ke belakang, ternyata persis di belakangnya dia itu ada 2 orang tunawisma, ada 2 orang gelandangan ya, satunya pendek, satunya lebih tinggi gitu loh. Kemudian yang lebih tinggi itu dia rupanya kena defisiasi mental, saudaraku ya. Dia ya seperti itulah, dia nggak bisa kontrol dirinya. Nah, rupanya yang pendek ini ngawal yang tinggi itu, saudaraku. Kemudian ternyata sumber baunya di sebelah ini, makanya orang-orang pada berlarian ya. Kemudian dia menoleh gini, dan dia teringat tugas yang tadi ditugaskan oleh dosennya, bahwa dia harus tersenyum kepada 3 orang yang tidak dikenal. Kemudian ibu ini tersenyum kepada mereka ini, dan mereka mendapat senyuman itu, mereka kayaknya bahagia banget gitu, saudaraku. Kalau bisa dikatakan, terima kasih ibu, tapi ibu jangan ngusir saya seperti yang lainnya gitu kan. Kemudian tibalah giliran ibu ini, kemudian ibu ini mempersilakan mereka duluan gitu, saudaraku. Mereka beli secangkir kopi, dan pada saat membayar dia mengeluarkan uang recehan gitu ya, uang logam gitu. Ibu ini dalam hatinya, oh ini mungkin uang mereka yang terakhir ini gitu kan, karena mereka sibuk gitu ya nyari, akhirnya terbayarlah itu. Kemudian setelah itu, pada saat dia melihat itu, saudaraku, dia ada Tuhan seperti berbicara kepada dia, kamu harus tolong orang ini, katanya gitu ya Tuhan. Kemudian mereka setelah membayar kopinya, mereka kembali ke tempat duduknya, dan mereka nyari tempat yang paling pojok sendiri supaya nggak mengganggu yang lain ya, karena bau mereka yang tidak enak itu. Kemudian mereka giliran ibu ini pesan 3 paket gitu ya, 2 personal, 1 paket yang jumbo. Nah yang jumbo ini nanti disuruh antar ke meja suaminya, yang 2 ini ibu ini bawa gitu loh. Kemudian ibu ini membawa yang personal ini, dia datangi ke 2 gelandangan tadi, dia katakan, hei ini untuk kamu, makan ya, katanya gitu. Kemudian yang gelandangan itu kaget ya, loh terima kasih ibu, sudah memperhatikan saya. Oh bukan saya memperhatikan kamu, tapi Tuhan yang memperhatikan kamu lewat saya gitu. Kemudian singkat cerita mereka kemudian makan itu ya, ayo makan silakan. Ibu ini kembali ke meja suami dan anak-anaknya. Begitu dia kembali, suaminya
langsung bilang, waduh sayang, rupanya Tuhan ini maksud Tuhan, engkau menjadi istriku, karena dengan ini suami ini sebelumnya dia cuek lah apa gitu saudaraku ya. Dia melihat dari tadi, dia perhatikan itu gerak-gerik istrinya itu, dari dia sampai dia ngasih makan kayak itu tadi. Tadi aku sekarang paham bahwa apa yang kamu lakukan itu hatiku bisa berubah gitu. Dia bilang, aku melihat sesuatu yang lain gitu ya. Kemudian mereka makan. Setelah mereka makan selesai, beberapa orang datang saudaraku ke mejanya ibu ini tadi, dan dia berkata bahwa terima kasih ya Bu, ibu tadi sudah memberikan pelajaran bagi saya bagaimana saya hidup, bagaimana saya menjadi manusia, bisa melayani orang lain. Ada beberapa orang seperti itu saudaraku. Kemudian setelah selesai semua, ibu ini selesai makan, mereka pulang, ibu ini menoleh kembali ke dua orang gelandangan yang di sana itu, mereka masih duduk. Mereka bilang, ibu terima kasih gitu dia bilang. Terus ibu ini menangis saudaraku, dia bilang, apa yang aku lakukan ini sebenarnya kecil banget, tapi bagi mereka yang membutuhkan itu sesuatu yang luar biasa, dan bagi orang-orang yang banyak yang melihat itu memberikan makna yang sangat luar biasa. Dan bagi suamiku yang sudah bertahun-tahun bersama dengan dia, dengan peristiwa yang kecil yang dia lakukan itu, suaminya bisa berubah saudaraku. Dan tidak hanya itu, setelah itu besoknya dia harus kembali masuk ke kelas lagi, menyerahkan tugas itu, dikasihkan ke profesornya baca. Profesornya sempat kaget juga loh. Terus dia minta izin, Bu, saya mau bacakan cerita ini ya ke depan kelas gitu. Kemudian profesornya membacakan kisah itu semua, diceritakan, dan banyak dari mahasiswa-mahasiswa itu yang mereka menangis, mereka tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Dan dari akhir dari pembacaan itu, ini catatan yang diberikan oleh profesornya. Profesor memberi catatan seperti ini. Tuhan itu adalah kasih dan hangat. Pada saat kasih itu disebarkan, maka kehangatan akan meliputi sekitarnya. Dan terakhir profesor itu mengatakan, untuk itu maka tersenyumlah. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya di sini sebagian besar ibu-ibu ya, tersenyumlah. Karena dengan tersenyum Anda sekalian akan membagikan kasih dan kehangatan untuk orang-orang yang Anda temui. Dan puji Tuhan, saya yakin dan percaya ke depan bangku-bangku ini akan penuh semuanya. Puji Tuhan. Makasih Pak. Ya, shalom semua. Hari ini memang kayaknya suasananya lebih terang daripada sebelumnya. Gak tahu ada apa. Mungkin ada yang merayakan sesuatu. Mari saya bawa Anda pada Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 8 sampai ayat 10. Mazmur 86 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya ditanya C. Esther, khotbah apa Pak besok, temanya apa? Saya bilang kalau tidak ada perubahan, saya kasih satu tema. Tapi ada perubahan, akhirnya tadi saya mau bicara tentang the glory of God, kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak bisa selesai karena saya sendiri masih terus menggali. Kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kabot, seperti yang Anda mungkin tahu. Bagi orang Jawa Surabaya kata kabot mudah untuk dipahami sebab dekat dengan kata abot. Sebab arti kabot memang berat, tapi tepatnya sesuatu yang berbobot.
sesuatu yang honor, yang patut untuk dihormati. Saya pakai definisi saya, kabot adalah sesuatu yang bernilai dalam hidup seseorang atau sesuatu yang berharga dari sebuah barang yang membuat orang lain memberi pujian dan kehormatan kepada orang tersebut. Kabot berarti sesuatu yang bernilai dalam hidup seseorang atau sesuatu yang pada akhirnya membuat seseorang memberi pujian atau kehormatan. Ketika seorang artis perform dengan sangat bagus, maka biasanya orang barat terutama, di akhir dari performance itu mereka akan bangkit berdiri dan memberi tepuk tangan. Sebab mereka mengakui bahwa talenta yang dimiliki oleh sang artis adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang patut untuk menerima pujian dan kehormatan. Kalau Pak Jokowi datang hari ini, saya percaya suasana hari ini akan sangat berubah, berbeda. Kenapa? Sebab ketika dia masuk, Anda dan saya tanpa disuruh kita pasti berdiri. Sebab kita menghormati dia, sebab kita melihat ada bobot, ada otoritas yang dia bawa sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Ketika kita menilai sebuah value, sebuah nilai dalam hidup seseorang, maka kita memberi pujian dan kehormatan terhadap orang itu. Itulah yang disebut kemuliaan. Sedikit berbeda dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani menggunakan kata doxa, D-O-X-A. Jadi kalau Ibrani kabot, K-A-B-O-D, maka Yunani menggunakan kata doxa, D-O-X-A. Doxa dan kabot punya makna yang sama, kemuliaan, tetapi doxa melihat dari sisi yang berbeda. Doxa sebenarnya bicara tentang radians, sebuah radiansi, sebuah terang. Terang yang membuat kita akhirnya bisa menyadari nilai dan bobot yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, saya berteman dengan C. Esther misalnya. Saya berteman di C. Esther. Selama ini saya anggap berteman baik. Sambil guyon-guyonan, mungkin ditepuk tuh, ditowel-towel, ditepukin begini. Tapi satu kali saya baru tahu, oh C. Esther ini ternyata masih ada keturunan ningrat. Misalnya. Dan waktu saya tahu, wah ini ada keturunan ningrat, saya mau pukul gak bisa pukul. Kalau dulu berteman, kalau perempuan kalau berteman. Sekarang waktu saya tahu dia punya keturunan ningrat, saya tidak lagi berani memperlakukan dengan demikian. Berarti saya mengalami doxa, saya mengalami sebuah pewahyuan, saya menjadi terang, saya menjadi memahami bahwa orang ini yang saya pikir biasa, ternyata orang ini punya nilai, seorang punya bobot yang seharusnya membuat saya menghormati dia. Jadi Anda lihat gaya Ibrani dan gaya Yunani memang sedikit berbeda. Ibrani selalu menekankan pada bentuk, Yunani selalu menekankan pada fungsi. Ibrani menekankan pada bentuk, sementara Yunani selalu menekankan pada fungsi. Saya beri contoh. Satu kali dulu selama waktu saya ingat ada orang tanya sama saya, apakah penilik jemaat dan penatua jemaat dalam Alkitab adalah dua posisi yang berbeda. Dan akhirnya saya tahu bahwa penilik dan jemaat, penatua jemaat itu ternyata punya maksud yang sama. Perbedaannya adalah kata penatua jemaat berasal dari budaya Ibrani. Kenapa disebut penatua? Sebab umumnya orang-orang tua di situ. Makanya disebut penatua. Jadi kalau Anda guyon penatua, penamuda, itu ada benar. Nggak ada yang tersenyum, cuma satu orang. Muka-muka tegang melemahkan iman pendeta. Penatua sebab rata-rata mereka adalah tua-tua, makanya disebut tua-tua jemaat. Sebab memang orang tua biasanya, pemimpin sebuah kota dalam tradisi Ibrani selalu adalah orang-orang tua. Kenapa kemudian disebut penilik? Sebab ada budaya Yunani di dalamnya. Sebab kenapa? Penilik berbicara tentang fungsi, penatua, tua-tua jemaat itu bicara tentang bentuk. Karena umumnya orang tua, maka disebut tua-tua. Tetapi fungsinya orang tua ini adalah menilik, mensupervise. Dia mensupervisi sebuah kegiatan jemaat. Makanya kemudian oleh Yunani tidak disebut tua-tua, oleh orang-orang budaya Yunani disebut penilik.
Jadi Anda lihat kebanyakan Ibrani selalu menekankan pada bentuk, sementara Yunani menekankan pada fungsi. Salah satu contoh paling gampang, misalnya bahasa Ibrani dari nafas adalah nefesh. Jadi kenapa nefesh? Sederhana, sebab nefesh. Jadi ibu-ibu kalau melahirkan, dokter akan bernafas. Nefesh. Tetapi ketika bicara sesuatu yang lebih dari nafas atau jiwa, dia bicara tentang roh, dia bicara soal ruah. Dan kalau Anda bilang ruah, maka perut Anda bagian bawah itu akan menegang, menguat. Sebab itulah bentuk paling dalam, bukan hanya jiwa tetapi roh paling dalam. Sesuatu yang paling dalam. Jadi orang Ibrani suka menekankan pada bentuk, orang Yunani suka menekankan pada fungsi. Jadi hari ini mari Anda pasang dua ini, tapi sebentar kita akan lebih lanjut. Mazmur 86 ayat 8. Mari saya bawa Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Dalam pemikiran Ibrani berarti Allah itu ada banyak. Saya tidak menggunakan Allah. Guru sekolah minggu saya selalu mengganti kata Allah, A kecil, dengan kata ilah. Jadi ada banyak ilah, ada banyak Allah-Allah kecil di seluruh muka bumi ini, di seluruh alam semesta. Tetapi hanya ada satu al-ilah. Al-ilah itu the God. Alkitab kan Alkitab, al itu the, kitab itu book, the book. Ada banyak buku, tetapi hanya satu, the book. Sama, ada banyak ilah di seluruh alam semesta ini, tetapi hanya ada satu Allah, hanya ada satu Allah yang bernama Yehova, yang mengatasi semua ilah-ilah yang lain. Jadi Anda lihat mereka percaya ada banyak ilah, ada banyak ilah-ilah yang lain. Ilah orang Mesir, ilah orang Babilonia, ilah orang Babel, ilah orang Persia. Ada banyak ilah di muka bumi ini, tapi tidak ada satupun yang seperti Al-Ilah, Allah, Yehova, Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel, dan hari ini kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Dia yang layak untuk menerima segala-galanya. Tidak ada seperti apa yang Kau buat. Ayat 9, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Untuk membuat Tuhan mulia selalu ada dua cara. Untuk membuat seseorang atau sesuatu menjadi mulia selalu ada dua cara. Nomor satu, kita memberi yang terbaik kepada Dia. Anda dan saya memuliakan Tuhan dengan pemberian kita. Nilai dari pemberian kita akan menunjukkan nilai dari sang penerima dalam hidup Anda dan saya. Sekali lagi, the value of our giving will reveal the value of the receiver in the giver's heart. Jadi nilai dari sebuah pemberian itu akan menunjukkan berapa nilai sang penerima di hadapan sang pemberi. Kalau saya ketemu dengan tukang parkir, saya akan kasih 5.000. That's the value. Itu nilai. Saya kasih 5.000. Dia minta 10.000, saya akan marah-marah. Percayalah. Saya berkata, lu tidak layak menerima 10.000. Harganya 5.000. Tetapi kalau saya datang dalam sebuah acara misalnya, kemudian saya ketemu dengan seseorang misalnya, ada orang undang saya, ulang tahunnya dia, saya akan bawa angpau. Angpau saya akan menunjukkan the value of the value of the receiver, nilai dari sang penerima di dalam hati saya. Semakin banyak yang saya beri, semakin besar yang saya beri, berarti menunjukkan sang penerima itu semakin berarti dalam hidup saya. Setuju? Janda miskin memberi 2 peser, jumlahnya memang sedikit, tetapi itu segala-galanya bagi dia. Pemberian sang janda 2 peser menunjukkan ketika dia beri segala-galanya, menunjukkan bahwa Tuhan yang menerima persembahan dia, itu segala-galanya bagi dia. Setuju? Ketika Tuhan berkata, Abraham, berilah anak yang, persembahkanlah anak yang paling kau kasihi. Berarti ketika Abraham bisa mempersembahkan anak yang paling dia kasihi, dia baru saja menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan yang dia beri persembahan itu adalah Tuhan yang paling dikasihi. Setuju? Nah, selama ini Ishak nomor 1 dalam hidup Abraham. Abraham kalau ditanya Ishak atau nyawa, dia akan jawab Ishak. Lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan Ishak. Kalau Abraham ditanya Ishak atau istri, dia akan jawab tanpa ragu Ishak.
Walaupun habis itu dia akan punya problem dengan Sarah. Tapi dia akan bilang Ishak. Sebab bagi dia lebih baik kehilangan istri daripada kehilangan Ishak. Tapi satu kali Tuhan bilang, Ishak atau Tuhan. Tiba-tiba dia bilang, ini pertempuran siapa nomor 1, siapa nomor 2. Tiba-tiba ketika dia berkata, Tuhan, dia baru saja menjadikan Tuhan sebagai yang paling dikasihi. Nilai dari pemberian kita, saya tidak bicara tentang besar pembelian. Saya bilang nilai, the value of our gift, nilai dari sebuah pemberian kita menentukan nilai sang penerima di dalam hidup kita. Kalau Anda berkata, apa yang paling penting hari ini bagi Anda? Waktu. Anda siap bekerja kalau perlu jangan 1 kali 24 jam. Kalau perlu 1 hari 1 kali 50 jam. Tetapi tiba-tiba di tengah-tengah waktu yang sibuk, Anda memberi waktu Anda untuk Tuhan. Anda baru saja menunjukkan kepada semua orang, terutama pada Tuhan, bahwa yang paling berharga dalam hidup Anda adalah Tuhan lebih daripada waktu saya. Itu sebabnya ketika dia berkata pada orang muda yang kaya, pulang ke rumah, jual semua harta benda, bagikan pada orang miskin. Kembali kemari, ikutlah aku. Kalau orang muda yang kaya itu bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jual ke rumah, pulang ke rumah, jual semua harta benda, segala-galanya yang kau miliki, bagikan pada orang miskin karena perintahku, kembali kemari, ikutlah aku. Berarti orang muda yang kaya, kalau dia lakukan, berarti orang muda yang kaya baru saja menjadikan Yesus harta segala-galanya dalam hidupnya dia. Sebab nilai dari pemberian kita akan selalu menunjukkan nilai dari sang penerima dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu semakin bernilai pemberian Anda dan saya, maka semakin bernilailah Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin bernilai pemberian kita. Saya tidak bicara soal jumlah, jangan salah mengerti. Saya bicara tentang nilai dari sebuah pemberian. Ketika kita memberi sesuatu yang paling bernilai, kita baru saja menunjukkan terutama pada Tuhan isi hati kita yang sesungguhnya. Siapa Tuhan di hadapan Anda dan saya? Berapa nilai Tuhan dalam hidup kita? Sebab Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat pemberian kita. Nomor 2, Tuhan dimuliakan lewat kerendahan kita. Nomor 1, Tuhan dimuliakan, nilai dari Tuhan dalam hidup Anda dan saya ditentukan oleh pemberian kita. Tetapi nomor 2, nilai Tuhan dalam hidup Anda dan saya ditentukan dari kerendahan kita. Seberapa banyak Anda bersedia merendahkan diri, semakin rendah kita bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menunjukkan semakin tinggi Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Ada saatnya kita hanya mampu. Persoalannya adalah kita sering kali tahu Tuhan suruh misalnya mengampuni. Tetapi kalau mau jujur, pengampunan selalu punya tingkatan dalam kehidupan kita. Ada orang yang hanya bisa mengampuni sebenarnya 10% dari 100%. Kalau ditanya apakah dia sudah mengampuni, dia akan jawab saya sudah mengampuni. Tetapi jujur di hadapan Tuhan, dia hanya bisa mengampuni 10% dari 100%. Artinya dia hanya bisa menundukkan diri 10% dari ketaatan yang Tuhan minta. Berarti bagi dia kesanggupan untuk meninggikan Tuhan dalam kehidupannya hanya 10%. Ketika Tuhan bilang ampuni orang yang bersalah padamu, kemudian kita berkata oke, saya ampuni. Tetapi kemudian kita temukan bahwa saya hanya bisa mengampuni 30%. Tuhan berkata beri sejumlah ini. Kemudian kita berkata saya hanya bisa memberi 30% dari apa yang Tuhan minta. Maka sesungguhnya di hadapan kita, di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan hanya dimuliakan 30% dari apa yang dia nilai sesungguhnya dalam kehidupan yang dia tuntut dalam kehidupan Anda dan saya. Semakin kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebenarnya kita semakin memuliakan Dia. Sebab kita sementara memperbesar gap, kita sementara memperbesar jurang antara Tuhan dan Anda dan saya. Semakin kita rendah, semakin kita rendah, semakin kita rendah. Tuhan tidak pernah berubah. Yang Dia tuntut adalah kita semakin menundukkan diri kepadanya. Supaya Tuhan bisa menyadari, Anda dan saya sebenarnya yang perlu menyadari bahwa Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Berapa besar ketaatan kita pada Tuhan, berapa besar kerendahan hati kita pada Tuhan, seberapa sanggup kita datang pada Tuhan dan berkata, saya tahu secara manusia tidak bisa, tetapi karena ini maumu, ini yang menyenangkan engkau, ini yang akan kulakukan. Berapa besar ketaatan kita akan menunjukkan seberapa besar nilai Tuhan dalam hidup Anda dan saya.
kemuliaan. Oleh sebab itu dia berkata kita perlu mengalami doksa. Kabot bicara tentang esensi kemuliaan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Tetapi selama kita tidak mengalami doksa, kita tidak akan pernah bisa melihat berapa besar kemuliaan Tuhan. Bisa memahami maksud saya? Kabot adalah nilai Tuhan yang sesungguhnya. Dia yang berapa bobotnya Tuhan. Tetapi doksa berkata, doksa adalah radians, satu terang yang membuat kita menjadi sadar, terbuka. Oh, Tuhan ternyata lebih besar dari apa yang saya duga. Itu sebabnya dia berkata bangsa-bangsa harus sujud menyembah. Bangsa-bangsa harus turun supaya mereka menyadari berapa besar Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya berkata, seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan seberapa besar ketaatan kita pada Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan, sama-sama bilang doksa, akan menentukan seberapa besar nilai yang akan kita persembahkan pada Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa memberi sesuatu yang bernilai pada Tuhan. Anda dan saya tidak akan pernah tunduk menyembah Tuhan sesungguh-sungguhnya tanpa pernah mengalami doksa, tanpa mengalami terang. Dia harus membukakan seperti Tuhan membangun sebuah layer, Anda tahu bawang selalu ada layernya, ada lapisnya. Dia buka satu demi satu supaya Anda dan saya bisa memahami, oh ini yang dia mau. Inilah Tuhan sesungguhnya. Anda dan saya harus mengalami doksa. Coba Anda lihat Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Kita tahu cerita Yohanes 4. Bicara tentang perempuan Samaria. Tetapi sadarkah Anda bahwa perempuan Samaria itu mengalami doksa dalam kehidupannya, di mana dia diterangi oleh pewahyuan dari Tuhan, di mana dia diterangi oleh terang cahaya Tuhan, sampai dia menyadari bahwa siapa Yesus yang sesungguhnya. Kepada teman-teman baik di SFJ maupun KFC yang sudah mendaftar tanggal 7 dan tanggal 8 Juni, terima kasih banyak. Yang belum mendaftarlah, tenang saja. Saya sudah bilang saya punya beberapa persekutuan dan saya masukkan salah satu dari KFC dan SFJ. Saya bilang yang silakan daftar. Kalau ada yang tidak bisa, datangi saya. Nanti saya atur sedemikian rupa bagaimana supaya kemudian kita bisa bawa Anda ke sana. Nah, saya akan bicara tentang di sana akan bicara tentang the spirit of power Elijah. Mohon maaf, ada iklannya sebentar. Mohon maaf, saya iklan sebentar. The power of Elijah, the spirit and power of Elijah. Tahukah Anda bahwa Elisa tidak pernah minta 2 bagian pengurapan Elia, dia minta 2 bagian roh Elia. Menurut saya ini sesuatu yang berbeda. Kalau roh dimaklumi sebagai kuasa untuk buat mujizat, maka Anda salah besar. Kenapa salah besar? Sebab Yohanes Pembaptis yang punya roh dan kuasa Elia tidak pernah buat mujizat. Sadarkah Anda bahwa Yohanes Pembaptis tidak pernah buat mujizat? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan roh Elia? Kenapa Yohanes Pembaptis disebut punya roh Elia? Saya percaya satu hal, sebab ada identitas. Roh bicara tentang sesuatu yang diimpartasi, sesuatu yang disebut the spirit of, the spirit in. Roh, satu panggilan, satu identitas di dalam dia. Tuhan Yesus satu kali bertanya begini kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Mereka jawab, engkau salah satu para nabi. Dia kemudian bertanya, tapi menurut katamu siapakah aku ini? Sadarkah Anda, semua murid-murid Yesus tahu siapa Yesus? Namanya Yesus. Mereka tahu namanya siapa? Yesus. Setuju? Tapi kenapa Yesus tanya, menurut katamu siapakah aku ini? Kalau ada satu di situ murid yang agak bego, dia akan jawab, engkau kan Yesus. Tuhan Yesus kira-kira akan jawab begitu. Salah, itu namaku, bukan identitasku. Not the spirit in me. Namaku Yesus, tetapi spirit in me. Siapa? Orang akan berkata, oh engkau ada. Mereka, oh engkau adalah orang yang diberi karunia. Itu adalah karunia, itu bukan identitas. Anda lihat satu hal, Anda harus dan saya harus belajar melihat seseorang. Identitas di balik seseorang. The spirit behind the name. Nama berasal dari orang tua kita, tetapi identitas berasal dari Bapa surgawi kita.
Oleh sebab itu Anda harus bisa mengerti itu, Anda harus bisa menangkap itu. Nah, itu yang akan saya bawa di 7 dan 8 Juni. Saya sudah coba khotbah sebentar secara kulit tipis, saya coba khotbah di mana-mana sekaligus promosi saya. Anda akan juga diberkati oleh Michael. Michael juga akan bicara tentang pelayanan generasi. Kalau saya tidak salah, dia belum buka rahasianya, tapi saya kalau dengar dia bicara, dia akan bicara pelayanan generasi. Dio Pradipta dari Jakarta juga akan banyak bicara generasi, sebab gereja mereka sementara mengalami lawatan yang luar biasa. Dia buat acara hari Selasa malam, hanya untuk menyembah, mereka memuji Tuhan, benar-benar menyembah. Dan Selasa malam ternyata orang-orang mulai datang dan bertambah banyak dan terus bertambah banyak. Bahkan jauh lebih luar biasa Selasa malam dia bilang daripada hari Minggu ibadah raya kami. Dan saya percaya dia sementara mengalami lawatan-lawatan Tuhan. Semoga Anda diberkati oleh 3 speaker yang ada. Tetapi saya percaya sama. Ketika Yesus muncul di hadapan wanita Samaria, perempuan Samaria, dia sementara membuat perempuan Samaria itu bukan melihat nama Yesus, tetapi mau diberi doksa supaya dia bisa melihat siapa Yesus sesungguhnya. Mari kita lihat. Lihat Yohanes pasal 4 ayat 11. Anda tahu ceritanya, Tuhan Yesus membuka pembicaraan dengan meminta minum kepada perempuan Samaria. Lihat ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, ini yang pertama, pengenalan sang perempuan Samaria kepada Yesus yang pertama. Tuhan atau Tuan tepatnya, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, dia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nomor 1 pengenalan perempuan Samaria kepada Yesus, selain dia melihat mereka awalnya sebagai musuh antara orang Yahudi dan orang Samaria, tetapi kemudian waktu Yesus mulai bicara tentang hidup kekal, dia mulai melihat dan bertanya, bagaimana kamu bisa memberi hidup kekal sementara timba saja kamu tidak punya dan sumur ini amat dalam? Engkau tidak bisa lebih besar daripada Bapak kami Yakub yang menggali sumur ini, Ishak yang menggali sumur ini. Kenapa? Sebab engkau tidak bisa minum darinya kalau engkau tidak punya timba. Artinya begini, pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus, dia memandang Yesus sebagai needy people, orang yang membutuhkan sesuatu. Sebab Yesus tanpa timba yang dia miliki, maka Yesus tidak akan pernah minum air yang ada di dalam sumur. Setuju? Artinya Yesus sebagai orang yang lebih lemah daripada dia. Sebab Yesus membutuhkan sesuatu yang Yesus tidak punya, tetapi dia punya. Artinya dia lebih tinggi daripada Yesus. Dengar, makanya saya selalu bilang, kalau Anda benar-benar teman baik, berusaha jangan sampai hutang. Anda minta tolong lebih baik daripada Anda utang. Kenapa? Sebab ketika Anda utang, Anda harus ingat satu hal. Yang memberi selalu akan lebih tinggi daripada yang menerima. Setuju? Kalau Anda utang, Anda akan tahu satu hal. Yang memberi hutang selalu akan lebih tinggi daripada yang menerima hutang. Maka Anda akan menemukan bahwa hubungan Anda dengan teman baik Anda tidak akan lagi sama seperti dulu. Mungkin yang memberi hutang tidak masalah, tetapi perasaan Anda yang menerima hutang akan menjadi berbeda. Ia kalau memberi hutang baik, satu kali kalau dia mikir tentang hutang. Persoalan dengan hutang, yang menerima hutang suka lupa, yang memberi hutang selalu ingat. Berbeda dengan janji. Yang memberi janji selalu lupa, tetapi yang menerima janji selalu ingat. Tetapi utang, selalu yang memberi utang itu lebih ingat daripada yang menerima utang. Berbeda dengan janji. Janji yang memberi janji yang suka lupa, yang menerima janji yang selalu ingat. Yang menarik sekali waktu Yusuf sadar bahwa ketika kakak-kakaknya berlutut menyembah dia, Alkitab berkata maka teringatlah Yusuf akan mimpinya. Artinya Yusuf yang menerima janji ternyata sudah lupa. Tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan yang memberi janji tidak pernah lupa. Yusuf lupa dengan janji Tuhan. Waktu kakak-kakaknya sujud menyembah baru dia ingat. Tuhan tertawa di sorga, saya percaya. Dia berkata, kamu lupa tapi aku tetap ingat. Dan dia menepati janjinya.
Tapi hutang terbalik dengan janji. Hutang yang memberi hutang selalu lebih ingat daripada yang menerima hutang. Itu sebabnya yang memberi akan selalu ada di atas daripada yang menerima. Makanya sebagai pendeta kita tidak boleh menerima hutang dari jemaat. Saya harus ngomong itu. Saya harus berkata ketika jemaat memberi sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, kita sebagai pendeta harus catat baik-baik. Mereka beri itu kepada Tuhan, bukan kepada saya. Tuhan mempercayakan di bawah pengelolaan saya, tetapi mereka memberi itu untuk Tuhan, atas nama Tuhan, kepada Tuhan. Dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka beri. Sehingga saya tidak pernah merasa punya hutang dengan jemaat, dan saya tidak akan pernah tunduk kepada donatur gereja. Sebab kalau sampai berpikir bahwa mereka memberi karena saya, maka saya akan selalu ada di bawah mereka. Sebab yang memberi akan selalu lebih tinggi daripada yang menerima. Tadi saya berkata, ketika kita memberi yang terbaik pada Tuhan, berarti kita pemberi, Tuhan penerima, Tuhan ada di bawah kita. Terbalik, sebab waktu Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, jangan lupa semua pemberian kita berasal dari Tuhan. Kalau Anda memberi pemberian Anda, percayalah Tuhan akan menaikkan pemberiannya dia. Anda berikan naikkan pemberian Anda, Tuhan akan naikkan lagi pemberian Tuhan. Anda naikkan pemberian Anda, Tuhan akan menaikkan pemberian Tuhan. Sebab pemberi terbesar dalam hidup ini selalu Tuhan. Itu sebabnya dialah yang paling layak untuk menerima segala-galanya. Sebab siapa yang memberi, dia harus menerima. Tuhan pemberi terbaik, berarti sekaligus Tuhanlah yang harus menerima yang terbaik. Anda lihat, dia bilang, kamu ada di bawah, you are a needy person, kamu orang yang membutuhkan, kamu ada di bawah, sebab engkau tidak punya kemampuan, saya punya kemampuan, kamu tidak akan pernah minum kalau saya tidak memberi kamu minum. Jadi wanita Samaria memandang Yesus sebagai orang yang membutuhkan sesuatu dari dia. Tapi coba Anda lompat, lihat ayat 13 sekali lagi. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, lihat ayat 15, lihat doksa yang kedua, pengenalan kedua. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tiba-tiba Tuhan Yesus bicara tentang air hidup yang tidak akan pernah membuat orang haus selama-lamanya. Tiba-tiba ini mungkin pikiran perempuan Samaria. Orang ini hari ini sementara susah, tetapi sebenarnya latar belakang di tempatnya, dia unik, pasti orang hebat. Dia punya sesuatu yang lebih besar. Itu sebabnya dia balik pandangannya dari Yesus sebagai needy person, orang yang membutuhkan sesuatu. Sekarang dia putar, dialah orang yang menjadi needy person. Dialah orang yang ada di bawah. Sekarang aku yang butuh engkau. Aku akan bersedia beri timba ini, silakan ambil. Tetapi sebagai ganti dari timba ini, give me the living water. Berikan aku air kehidupan yang tidak akan pernah membuat seseorang haus selama-lamanya. Pengenalan kita pertama, seringkali kita menganggap Yesus sebagai orang yang pribadi yang membutuhkan bantuan. Gereja tidak akan pernah bekerja kalau tidak ada persembahan saya. Gereja tidak akan pernah bagus kalau tidak ada kehadiran saya. Kita selalu memandang Yesus dari sudut pandang doksa pertama. Kita menganggap Yesus yang perlu dibantu. Kita lupa bahwa terlibat dalam pekerjaan Tuhan tidak sama dengan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan harus menjadi dasar dari melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan karena saya mencintai Dia. Karena saya telah menerima kebaikan daripada Dia. Jadi melayani pekerjaan Tuhan bukan memberi hutang pada Tuhan, tetapi sebagai tanda ucapan syukur saya terhadap semua kebaikan Tuhan. Tetapi jangan pernah mencampurkan duanya. Jangan pernah berpikir karena pekerjaan Tuhan membutuhkan keuangan saya, berarti Tuhan berhutang pada saya. No, kalau melayani Tuhan adalah dasar dari melayani pekerjaan Tuhan, berarti apapun yang Anda beri untuk pekerjaan Tuhan, semuanya harus berasal dari Tuhan.
Sebab ini yang menjadi fondasi. Seringkali kita terbalik, kita berpikir karena saya membantu gereja, karena saya terlibat dalam program-program gereja, karena saya menjadi aktivis gereja, berarti Tuhan hutang sama saya. No. Tuhan tidak pernah berhutang. Kita selalu menganggap, banyak orang melihat dari doksa pertama bahwa Tuhan adalah needy person, orang yang membutuhkan bantuan, padahal tidak. Tetapi yang kedua adalah kita mengalami dosa kedua. Waktu kita tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, kita putar sekarang I am the needy person. Sehingga kita datang pada Tuhan dan tanpa sadar kita datang meminta apa yang kita buat untuk Tuhan sebenarnya adalah cara untuk mendapat sesuatu dari Dia. Oke, saya sekarang melayani, sekarang kita rubah. Saya melayani sebab kalau saya sudah melayani, maka kalau saya sakit, Tuhan bertanggung jawab harus menyembuhkan saya. Kalau saya sudah beri banyak keuangan untuk gereja, saya sudah beri banyak untuk pekerjaan Tuhan, berarti kalau saya minta sesuatu, Tuhan harus langsung tolong saya. Dan tanpa saya sadar, saya sementara membangun sebuah hubungan transaksional dengan Tuhan, sebab saya belum sampai pada the core of doxa, inti dari sebuah doxa. Anda masih sampai pada layer kedua. Oleh sebab itu kita harus masuk pada layer ketiga. Lihat layer ketiga ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat doxa ketiga ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tiba-tiba doxa kedua, dia melampaui dari semua kebutuhan jasmani. Dia mulai melihat Yesus lebih tinggi daripada semua perkara-perkara jasmani. Dia melihat Yesus sebagai sesuatu yang bersifat rohani. Yesus adalah nabi, dan Anda ingat dalam budaya Israel, seorang nabi, seorang hamba Tuhan itu punya posisi yang sangat tinggi. Anda seharusnya lebih berani melawan raja daripada berani melawan nabi. Sebab Anda boleh jadi orang kaya, Anda lebih baik jangan pernah lawan nabi, lebih baik Anda lawan orang kaya. Sebab orang kaya mungkin punya harta benda, orang kaya punya segala sesuatu, tapi jangan lupa, nabi bisa buat yang kaya jadi miskin. Dia bisa tahan air tidak turun dari langit selama 3,5 tahun. Apa yang dia ucapkan itu bisa terjadi. Dan orang-orang Yahudi dibangun di dalam sebuah pemikiran tersebut. Itu sebabnya dia berkata, wow, kamu lebih daripada orang kaya, kamu lebih daripada orang berkuasa. Engkau nabi, engkau tahu segala sesuatu yang aku butuhkan. Engkau tahu segala sesuatu tentang kehidupanku. Engkau tahu bagaimana aku bisa hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan tanpa sadar mereka pun membangun doxa ketiga. Doxa ketiga, Yesus nabi. Yesus seorang nabi. Sesuatu yang bersifat rohani. Ketika Anda jadi kaya dan tidak tahu harus berbuat apa karena punya masalah, tanpa sadar Anda cari yang namanya nabi. Dan maka muncullah praktek-praktek nabi dijadikan dukun. Sebab kita sampai pada doxa ketiga. Tetapi tidak boleh berhenti sampai situ, sebab kalau Anda terus ayat yang ke-25, ayat 25, doxa yang terakhir yang dibawa Yesus kepadanya adalah doxa Yohanes 4:25. Terang terakhir ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nomor 1 dia bilang, engkau needy person. Yesus tidak bilang akulah dia. Nomor 2 dia berkata, I am the needy person.
Kamulah yang akan bisa mencukupi kehidupanku. Yesus tidak berkata, akulah dia. Nomor 3 dia berkata, engkau nabi. Yesus juga tidak pernah berkatalah dia, akulah dia. Nomor 4 waktu dia berkata, engkaulah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias sama dengan Kristus yang diurapi. Yang diurapi, siapa yang diurapi? Raja. Jadi Mesias bicara tentang raja. Tolong diingat baik-baik. Karena saya sering mengajar dengan Anda. Tolong diingat baik-baik. Yesus datang di muka bumi, nomor 1, bukan untuk membuktikan dia Allah. Nomor 1, Yesus datang di muka bumi untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Siapa Mesias? Raja yang dijanjikan, yang datang untuk menyelamatkan. Raja. Itu sebabnya ketika kita menerima keselamatan, kita tidak sementara berjumpa dengan sekedar juru selamat. Tetapi ketika kita menerima keselamatan, kita berjumpa dengan Raja yang menyelamatkan. Konsekuensi dari berjumpa dengan Raja adalah Anda harus memberi kesetiaan Anda kepada seorang Raja. Dengan cara tunduk sepenuhnya kepada perintahnya. Ketaatan adalah ketundukan pengenalan kita bahwa Yesus itu Raja yang memerintah dalam hidup kita. Nomor 1, dia datang untuk membuktikan bahwa dia Mesias. Makanya kalau ada orang tanya, mana di Alkitab Yesus pernah bilang bahwa akulah Tuhan? Saya jawab sederhana untuk jawab itu. Yohanes 13 ayat 13 berkata, engkau berkata akulah guru dan Tuhan. Betul, akulah guru dan Tuhan. Dia mengatakan itu Tuhan. Nanti kalau demikian saya akan percaya. Ditunjukkan pun juga dia tidak akan percaya kok. Menurut saya sederhana, sebab untuk berjumpa dengan Yesus, percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, bukan hanya sekedar seperti mengucapkan kalimat syahadat tertentu. Tetapi percaya pada Yesus, beriman pada Yesus adalah sebuah kehidupan yang ditundukkan kepada pemerintahan Kristus. Ketaatan adalah bukti dari sebuah keselamatan. Perubahan hidup adalah bukti dari sebuah pertobatan yang sejati. Hanya sekedar mengucapkan tanpa pernah mengakui dalam hati, percaya dalam hati, menghidupi kehidupan yang dirubahkan, Anda sama saja dengan tidak selamat. Oleh sebab itu dia berkata, aku Mesias. Engkaukah Mesias? Dia berkata, I am. Sebab dosa terakhir dia mau menunjukkan, ini loh aku sesungguhnya. Dan itu yang dia tanya pada Petrus, yang dijawab Petrus, siapakah aku ini? The Spirit in me yang sesungguhnya siapa? Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, Petrus benar. Sebab di atas batu karang ini, di atas pewahyuan ini, bahwa Yesus Mesias Kristus anak Allah yang hidup, aku akan membangun gerejaku. Gereja adalah kumpulan orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Raja yang memerintah dalam hidupnya. Itulah doksa yang dia bawa. Kalau hari ini level doksa kita, level pengenalan kita belum sampai pada yang terakhir, dia raja, dia raja, dia raja, dia raja, dia raja. Hanya lagu kita berkata dia raja, tapi hidup kita tidak pernah membuktikan dia raja. Maka Anda belum pernah mengalami doksa bahwa dia benar-benar adalah raja. Dan hasil dari doksa, ini yang saya mau kasih tahu pada Anda. Hasil dari doksa ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Sesuatu yang dia dulu pikir berharga. Sesuatu yang membuat dia merasa ada di atas orang lain. Sesuatu yang membuat dia kuat. Sesuatu yang membuat dia bertahan hidup. Sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan dalam hidupnya. Dia meninggalkan tempayan itu. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus, Mesias itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saya tambahkan Anda satu kata, doksaso. Doksa, D-O-X-A. Doksaso, D-O-X-A-Z-O. Doksaso. Doksaso berarti
Kalau doksa, saya menjadi mengerti siapa Tuhan. Kalau doksa, saya menjadi tahu siapa Yesus. Kalau doksa, saya mengerti siapa dia sesungguhnya. Tetapi doksaso adalah membawa pengertian saya akan Tuhan, saya bawa kepada orang lain. Artinya saya memuliakan, mempermuliakan. Saya mentransfer pengalaman saya sehingga saya bisa mengenal siapa Yesus. Sekarang saya transfer supaya orang lain pun bisa mengalami pengalaman yang sama sehingga mereka bisa mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Doksaso, sama-sama bilang doksaso. Saya harus bukan hanya doksa, bukan hanya saya doksa terhadap kabot yang sesungguhnya, tetapi saya harus doksaso. Saya harus membawa itu kepada orang lain. Coba Anda lihat Yesaya pasal 43. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan tahukah Anda ketika kita dibaptis, kita diberi nama Kristus, itu sebabnya kita disebut Kristen, pengikut Kristus. Semua kejahatan yang kita buat bukan hanya menghancurkan nama baik saya. Semua kejahatan yang saya buat juga menghancurkan nama baik Tuhan yang ada di dalam saya. Semua kebaikan yang saya buat bukan hanya meninggikan nama saya, tetapi semua kebaikan yang saya buat akan meninggikan nama Tuhan yang ada di dalam saya. Berkali-kali saya bilang, saya akan bilang sekali lagi. Goodness is the universal language for God. Kebaikan yang extraordinary, luar biasa, akan selalu menjadi bahasa orang tentang siapa Tuhan. Kalau Anda mengalami sebuah kebaikan dari orang lain, sesuatu yang tadi disaksikan Pak Markus, maka orang akan berkata, ini pasti bukan dia, tetapi ini Tuhan yang menolong saya lewat dia. Kalau Anda berbuat satu kebaikan extraordinary yang orang yakin tidak ada orang lain yang akan buat itu, tapi kalau Anda buat, maka mereka akan selalu mempermuliakan bukan Anda dan saya, tetapi mereka akan selalu mempermuliakan Tuhan yang ada di dalam Anda dan saya. Tuhan yang menjadi penyebab mengapa saya berbuat sesuatu. Makanya saya bilang, orang Kristen harus berbuat baik, tetapi waktu kita buat baik, kita harus menunjukkan kepada semua orang yang kita tolong bahwa kamu menerima kebaikan bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam saya, dialah yang baik. Kamu menerima pertolongan dari saya bukan karena saya kaya, bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam saya, dialah yang kaya, dialah yang hebat. Doksaso. Makanya Matius 5 berkata, kalau kamu berbuat baik, maka orang akan melihat terangmu, doksa. Maka mereka akan doksaso, memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka harus bisa doksa, dan waktu kita terima doksa, kita bawa doksa itu supaya orang lain juga bisa mengalami doksaso dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan cuma berhenti sampai di doksa, tapi bagaimana doksa itu sekarang jadi doksaso. Sekali lagi, kabot, sama-sama bilang kabot. Menjadi doksa, sama-sama bilang doksa. Tetapi doksa harus menjadi doksaso, sama-sama bilang doksaso. Sehingga bukan hanya saya yang mengalami kebaikan Tuhan, tetapi orang lain mengalami kebaikan Tuhan. The word of God, firman Tuhan selalu menciptakan sesuatu. Jadi ketika firman itu menjadi firman kesembuhan, berarti dia sementara menciptakan kesembuhan dalam saya. Kalau firman itu bicara tentang firman kekuatan, berarti dia sementara menciptakan kekuatan dalam saya. Tetapi sama, kalau kita bawa firman yang sama kepada orang lain, maka orang lain pun harus mengalami hasil yang sama dengan kita. Doksaso. Hari ini jangan berhenti di kabot, lihat kabotnya Tuhan. Jangan berhenti juga sampai di doksa, sadar, diterangi tentang pewahyuan. Dan saya percaya tiap hari Senin, tiap hari Jumat, tiap hari Sabtu, Anda belajar doksaso supaya Anda mengerti siapa Tuhan. Maaf, doksa supaya Anda mengerti siapa Tuhan. Tapi tugas kita selain dari hari Senin malam, Jumat malam masih ada, Sabtu pagi, setiap hari-hari yang lain waktu Anda di dunia kerja, biarlah doksaso Kristus di dalam kita terpancar.
Dan Anda tahu cerita akhir Yohanes 4, satu kampung dia bawa datang kepada Yesus. Doksaso, itu yang Tuhan mau. Jadi dari kabot jadi doksa, dari doksa doksaso, sehingga semua orang tahu Yesus Tuhan. Mari kita datang pada Dia. Bapa kami dalam surga, serahkan semua kebenaran firman ini. Kami terlalu yakin, terlalu percaya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bekerjalah lebih jauh, jamalah setiap kami. Kami butuh dan rindu lihat kabotmu sama seperti Musa minta. Tetapi kami butuh, itu bukan hanya sekedar kabot, tapi itu jadi doksa, kami diterangi, kami jadi tahu. Tetapi bukan hanya berhenti di doksa, tapi kami mengalami doksaso, kami mengalami bagaimana kami membawa pengalaman itu untuk dialami oleh orang lain. Memberkati teman-teman yang full soul for Jesus, ketika misi mereka benar-benar soul for Jesus, mereka doksaso, pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman pertobatan mereka menjadi pengalaman pertobatan orang lain. Pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan menjadi pengalaman juga orang lain. Pengalaman kesembuhan mereka menjadi pengalaman orang lain. Pengalaman kemenangan mereka menjadi pengalaman orang lain. Sehingga orang lain juga mengalami kesembuhan yang sama, perjumpaan yang sama dengan Tuhan, kekuatan pertolongan Tuhan yang sama. Terima kasih, terima kasih. Jangan biarkan api ini hilang dalam hidup kami, tapi terus membakar dalam hati kami. We need you more Jesus. In the name of the Lord, in the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amin, amin, amin. Saudara diberkati. Ini lebih mahal daripada sekolah Alkitab, saudara. Dapatnya lebih berbobot, saudara. Saya rasa lihat sekali gak cukup, harus lihat bolak-balik di rekaman ya. Tapi satu hal yang saya dapatkan ya, tadi Pak Doni waktu membagikan, itu kan tahap pengenalan akan Tuhan ya Pak ya, dari doksa, dari kabot ke doksa, dari kasih karunia mengalami kemuliaan Tuhan, menerangi betapa bobotnya dia, sampai kita itu melihat dia sebagai raja ya, bukan mengerti sebagai raja, tapi mengalami dia sebagai raja. Seperti Paulus berkata ya, His love compels me, kasihnya menguasai aku. Sehingga bahkan mungkin orang Kristen ya, bukan hanya kita itu selama ini kalau di gereja ya, kebanyakan minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan tolong, minta ini. Kapan kita bisa melihat zaman seperti kisah para rasul itu terjadi, menderita untuk Tuhan aja berani gitu loh. Sedangkan yang sekarang kita masih di tahap minta tolong, minta berkat, minta jen gitu ya. Kapan kita bisa lihat itu sampai pengenalan akan Tuhan? Jadi yang dikejar itu bukan, mungkin terlebih dahulu bukan besarnya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi melayani hati Tuhan, mengenal Dia sampai kasihnya itu menguasai, terangnya menerangi, kasihnya menguasai, sehingga seluruh keberadaan kita itu dikuasai oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau kita lakukan, bukan apa yang kata orang mau kita lakukan atau apa yang menurut otak kita harus kita lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Bahkan tadi pagi saya membaca satu komentar yang sangat bagus ya. Dia bilang gini, saya bacakan ya. Every part of God's word is calculated to humble man's pride. Jadi setiap firman Tuhan itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk membuat seseorang tuh menjadi semakin rendah hati, untuk membuat kita tuh semakin kecil di mata bagi kita sendiri ya. Seringkali kalau kita mungkin terima nubuat, wah engkau dipakai Tuhan besar, langsung pikirannya kita apa? Mimbar gitu kan ya. Pikirannya kita, wah aku terkenal, revival itu pakai tanganku, tanda-tanda keajaiban. Kita tuh seringkali membuat Tuhan itu, semua yang Tuhan janjikan semua tentang diri kita. Padahal semua itu tentang Dia. Orang yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin bertumbuh di dalam kerohaniannya, itu akan semakin merasa tidak mungkin sanggup tanpa Tuhan, tidak bisa tanpa Tuhan, dan semua itu tentang Tuhan, dan kita tuh hanya bagian kecil di dalam rencananya Tuhan yang besar. Kita bukanlah menjadi lakon utama ya di dalam rencana Tuhan, tapi kita itu
bagian yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan maka hari-hari ini banyak perenungan yang saya renungkan ya, bahwa semakin kita mengenal Dia semakin dalam, itu semakin rendah hati, semakin merasa tidak apa-apa, semakin nggak ingin mengejar ya, nggak ingin bersaing, nggak ingin, itu saya rasa bukan tentang diajari nggak boleh saingan ya, nggak boleh iri hati, bukan. Tapi kita justru mengizinkan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita ya. Waktu Dia bekerja lewat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kalau kita mau terus respon dengan benar, Dia itu menyatakan terangnya, menyatakan pribadinya, dan disitulah terbentuk dirinya di dalam hidup kita, terbentuk kuasanya, menguasai keberadaan kita, sehingga tindakan kita itu sebetulnya adalah tindakan Dia di dalam hidup kita, gitu ya Pak ya. Nah, saya harapkan bahwa kita yang ada di sini, kita bukan hanya berkumpul, memang mungkin banyak hamba Tuhan bilang tempat ini tempat pemulihan ya, tempat memulihkan, tapi saya berharap bahwa tidak cukup kita dipulihkan oleh Tuhan, kita harus mengalami Tuhan lebih lagi sampai satu saat Tuhan itu menguasai seluruh keberadaan kita. Waktu kita melayani pekerjaan Tuhan bukan lagi tentang diri kita, tapi tentang Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, menguasai keberadaan kita, menjangkau siapa yang Dia mau jangkau, menyatakan kuasanya kepada siapa yang sudah Dia pilih untuk dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Saya berharap setiap kita itu bisa pada akhirnya berfungsi seperti yang Tuhan mau. Pengumuman ya, bisa ditayangkan ya Pak, saya mau tayangkan videonya Pak Doni, silakan promosi sekali lagi Pak. Ya, thank you. Ya, tanggal 7 dan tanggal 8 Juni saya sudah lihat ada banyak teman-teman dari sini hadir, dari Kingdom Fire juga. Jadi tanggal 7 dan tanggal 8 Juni akan ada acara hari Jumat tanggal 7 dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi memang agak berat, tapi di situ Anda dapat 1 sesi pujian dan penyembahan, 1 sesi worship, dan 3 sesi pengajaran. He shall go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedience to the wisdom of the just, to make ready people prepared for the Lord. Maria ada dalam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di tengah-tengah masalah, Alkitab berkata, Maria mulai menyanyi, memuji Tuhan untuk mengalahkan setiap ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, ketidakpastian dalam kehidupannya. There is a power, ada kuasa yang meluap di dalam saudara. Sebab waktu engkau diberi makan oleh firman, banyak orang di gereja. Dinamika firman bekerja di dalam kehidupan seseorang. You have to speak it and do it, baru Anda menerima lagi. Karena prinsip kerajaan beri maka kamu akan di. Demikian pula jika engkau mau keadaan rohanimu semakin berkembang, you need to be actively serving the Lord. Karena di akhir zaman dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin. Kenapa dingin? Karena baranya udah gak dipanasin. Itu pertanda. Maka orang yang jauh dari hadirat Tuhan, orang yang apinya gak menyala, kasih akan menjadi semakin dingin, menjadi semakin egois. Sudah, itu saja pengumuman saya. Di sana ada beberapa nomor, paling gampang tanya Cing Yin dan C. Esther. Oke, itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk brosur, saya sudah pernah share di grup, mungkin nanti saya akan share lagi ya. Saudara, ini tanggal 6 terakhir early bird ya saudara ya. Dan saudara jangan kira seminar kok bayar, seminar itu punya biaya saudara, sewa tempat, kasih makan, bayari tiket pendeta saudara ya. Pak, saya percaya panitianya juga nggak dapat apa-apa, malah torok ya saudara ya. Jadi ini untuk jadi berkat saudara, jangan punya pikiran skeptis. Bahkan yang di dalam, yang di online juga ya, bisa ikut daftar juga ada pengumuman ya, seminar-seminar berikutnya ya. Ini yang Juni ya, kita juga ikut
nanti tanggal 8 kita tetap ada ibadah, lalu kita langsung rush ke tempatnya Pak Doni ya. Terus seminar berikutnya juga 17 sampai 19. Ini seminar yang kita juga kerjasama dengan Bamak ya. AOP juga ada untuk bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Semua itu saling melengkapi ya saudara. Seminar yang pertama untuk kegeraan, ini bagaimana untuk bisa nangkep apa yang Tuhan mau ya saudara ya. Dan yang berikutnya juga pada akhirnya tentang revival saudara, ini bulan 8. Kalau misalnya ini masih bulan 8 bisa nabung-nabung dulu saudara ya, supaya ya 125, ini 125 sampai kapan? Early bird ya, early bird 125 ya, pokoknya saudara masih semua bisa ditabung dan dicicil saudara ya, cicil sendiri, nyimpen sendiri dulu tapi ya. Ya mungkin sekian, juga saya serahkan kepada C. Esther, mungkin mau. Ini ada CD ya, kita kasih free. Ini benernya memberkati buat kita semua. Ini dari timnya Pastor Samuel Lai. Ini sangat luar biasa dan ini akan dibagikan free. Ini MP3. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih punya player ya di rumah, untuk DVD atau apa, enggak tahu DVD bisa enggak ya? Bisa ya. Atau di mobil atau di laptop masih bisa ini. Jadi ini bisa diulang-ulang, bisa dibagikan juga. Jumlahnya terbatas. Ini saya dikasih free, jadi saya bagi free. Kalau yang mau bisa ambil di belakang gitu ya. Jadi ada beberapa judul, cuman yang ada beberapa judul cuman sedikit, mungkin sudah habis. Yang banyak itu yang Oke. Terima kasih. Mari kita doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Doni Tatimo. Tuhan, biarlah juga setiap kami, baik yang di onsite maupun yang online juga, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Kau kembalikan sekali kami juga untuk minggu depan kami boleh beribadah kembali Sabtu depan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kalau kami kembali ke tempat kerja kami masing-masing atau di tengah-tengah keluarga kami, ada perlindungan penyertaan Tuhan sendiri turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.